Oke, kita lanjut ke nomor 3, halaman 20. Oke, kalian lihat dulu soalnya. Di sini ada 2 cos pangkat 2 15 derajat dikurang 1 dikali dengan 2 sin pangkat 2 15 derajat dikurang 1. Pertama, kalian lihat dulu itu mirip dengan rumus yang mana. Jadi kalian lihat utamanya itu ada di sini. Cos kuadrat 15 derajat dikurang 1. Kalau yang ini sin pangkat 2 derajat, sin pangkat 2 15 derajat dikurang 1. Jadi itu kuncinya. Jadi kalian harus lihat mana sih yang mirip dengan soal. Kita lihat rumus yang kita miliki. Yang pertama, itu ada 2 sin cos. Sudah berbeda karena di soal dia menggunakan pangkat, cos pangkat 2. Sedangkan untuk rumus yang pertama ini salah karena tidak ada pangkatnya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Oh, di sini ada, Bu. Dia cos pangkat 2. Apa? Tapi dikurang sin. Sedangkan yang nomor 3 ini dia cos kuadratnya dikurangi dengan 1. Oke, berarti kita tidak bisa merujuk ke sini. Karena yang ini dikurangnya sin. Kalau di soal mintanya kurang 1. Kita turun lagi ke bawah. Oh, ternyata ini yang pas dan sesuai. Yaitu adalah 2 sama dengan yang di atas. 2, kemudian cos kuadrat alfa. Ini cos kuadrat 15 dikurang 1. Oke, ternyata sama dengan yang ini. Berarti soal itu merujuknya atau kita tujuannya itu adalah rumus yang B ini. Rumus yang B ini itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Ibu tulis ulang. Oke, sekarang kalian lihat yang ini. Yang di bawah ini. Oh, ini buka atas kan. Nah, oke. Dia mirip. Alpanya kita anggap adalah 15 dikurang 1 sama. Maka yang ini yang di dalam kurung yang pertama ini bisa dirubah menjadi cos 2 alfa, atau karena alfanya 15 maka dikali dengan 2, berarti cos 2 dikali 15 derajat dikali dengan 2 kali sin kuadrat sin pangkat 2 15 derajat kurang 1. Oke, sudah selesai untuk yang di depan. Kalian bisa langsung mengubah menjadi cos 30 derajat juga bisa. Supaya tidak terlalu bertele-tele. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita rubah lagi yang di belakang. Yang di belakang itu sin kuadrat dikurang 1. Oke, kita lihat rumus yang C. Loh, mirip, Bu. Cuma perbedaannya adalah kalau yang di sini dia 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Sedangkan yang di soal itu adalah 2 sin kuadrat 15 derajat kurang 1. Yang harusnya rumusnya satunya di depan, sedangkan di soal satunya di belakang. Bagaimana caranya kita memodifikasi yang si soal ini mirip dengan si rumus supaya bisa dirubah? Kalau misalkan kalian agak bingung, bagaimana ya Ibu menjelaskan? Oke, kalau kalian agak bingung, misalkan kalian kayak apa sih caranya mengubah yang kita miliki supaya sama dengan si rumus, kalian harus sering-sering berlatih supaya bagaimana caranya mengubah itu. Itu memerlukan logika. Kalau misalkan logikanya nggak jalan, berarti kalian harus perlu banyak-banyak berlatih. Jadi, bagaimana caranya mengubah yang awalnya satunya di belakang menjadi satunya di depan? Kalian lihat saja. Di soal, satunya itu negatif. Ini di depan 1 itu ada tanda negatif. Sedangkan di rumus itu
tanda satunya di depannya adalah positif. Maka supaya bisa berubah menjadi yang si rumus, mirip dengan yang rumus, maka yang ini ibu kalikan dengan negatif. Maka dikali dengan, ibu tulis aja kayak ini supaya kalian paham. Kalau ibu langsung nanti takutnya ada yang tidak paham. Nah, ibu kalikan dengan negatif di depannya. Kada apa-apa lah bu, kada apa-apa. Jadi kita cuma memodifikasinya supaya sama dengan soal. Cos 30 derajat dikali, ini kali ya bukan X. Ini dikalikan ke dalam. Dikalikan ke dalam berarti ini agak panjang. Karena ibu menulisnya step by step. Kalau misalkan kalian langsung menulis biasa, sebenarnya tidak sepanjang ini. Oke. Ini kalikan ke dalam, negatifnya dikalikan ke sini. Kemudian negatifnya kalikan negatif juga, maka jadi positif. Ibu taruh di depan satunya. Oke. Maka sudah sama dengan si rumus, satunya di depan dan ini juga satunya di depan. Maka yang ini bisa dirubah menjadi cos 30 derajat dikali. Ini berarti sama, bisa juga loh dikali dengan yang ini. Maksudnya ini dirubah dengan yang ini juga. Ini bisa dirubah menjadi seperti ini juga. Cos 2 kali 15 derajat. Nah, kalian ingat karena tadi di sininya di depannya kalian negatifkan, maka di sini kalian negatifkan juga. Jadi kalau misalkan kalian menambahkan negatif, maka ketika merubah kalian harus menambahkan dengan negatif agar nanti hasilnya balik lagi ke awal. Dikali dengan negatif cos 30 derajat. Oke. Cos 30 setengah akar 3 dikali dengan negatif setengah akar 3. Setengah kali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Maka negatif 3/4. Oke, jawabannya adalah yang A. Ibu langsung lanjut saja ke nomor 4. Ibu akan membahas 3 soal untuk pertemuan ini. Kalau misalkan kalian mau melanjutkan ke soal yang berikutnya, kalian bisa lihat. Ibu mengambil soal-soal yang sering dikeluarkan pada saat ujian sekolah ataupun UTBK. Tapi kalau kalian mau mengerjakan soal yang lain, kalian bisa tanyakan ke ibu. Untuk nomor 4, kalian cek lagi soal tersebut mirip dengan rumus yang mana. Nomor 4 itu ada yang bagian atas, kemudian ada juga yang bagian bawah. Kalau ibu lebih suka melihat sesuatu yang mudah terlihat. Contoh, kita lihat yang nomor 4 itu. Yang di bawah kalian bisa lihat itu adalah sin kuadrat dikurang dengan cos kuadrat. Sin kuadrat dikurang dengan cos kuadrat. Kalian lihat di di rumus, mana sih yang ada sin kuadrat kemudian ada cos kuadratnya juga? Yang ini. Akan tetapi di rumus itu adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sedangkan di nomor 4 itu malah kebalikannya, sin kuadrat dikurang cos kuadrat. Sama dengan yang nomor 3 tadi. Jadi kita mengalihkan dengan negatif. Kalian mau langsung dirubah atas dan bawah boleh. Kalau mau dirubah satu-satu juga boleh. Ibu akan merubah satu-satu supaya kalian paham. Kalau kalian langsung mau merubah yang atas dan bawah itu juga boleh. Ibu rubah dulu yang bawah dulu. Oke. Ibu tulis di sini sin kuadrat 22,5 derajat
kurang cos kuadrat 22,5. Mana? Oh ya ini. Oke. Di soal sin kuadrat dikurang cos kuadrat, sedangkan di rumus cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Berarti untuk membalik, pokoknya kalau kalian ingin membalik yang awalnya kalian inginkan yang awalnya di belakang, kemudian kalian ingin angkanya tersebut di depan, kemudian tandanya berubah, itu intinya adalah kalian harus mengalihkan dengan negatif 1. Maka yang ini ibu kalikan dengan negatif. Ibu tulis step by step. Oke, karena dikalikan negatif, ini kalikan ke dalam ya, sama kayak yang tadi. Ibu tulis aja supaya kalian kalau kalian bisa langsung mengalihkan kemudian membalik, it's okay. Itu lebih gampang. Karena ini step by step, jadi terlihat panjang. Kemudian ibu tinggal merubah. Cosnya ibu taruh di depan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka sudah sama dengan si rumus. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Yang ini juga cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Maka ini bisa dirubah menjadi cos 2 alpha. Alpanya yang 22,5. Ingat, tambahkan negatif di depan. Maka negatif cos 45 derajat. Jadi yang di bawah ini bisa dirubah menjadi negatif cos 45 derajat. Oke, kita lanjut yang ke atas. Ibu rubah yang di atas. Ibu tutup dulu. 2 dikurang 4 sin kuadrat 67,5. Kalian lihat di rumus. Oke, ini ada rumusnya. Kan tidak. Oke, karena dia menggunakan sin. Kalian lihat di mana sih yang ada sin kuadrat? Oke. Yang nomor 1 bukan, karena dia ada sin dan cos, tidak menggunakan kuadrat. Berarti ini tidak bisa digunakan. Kita lihat yang ke bawah, yang A. Ini tidak bisa digunakan karena di rumusnya dia ada cos kuadrat, sedangkan di soal tidak ada. Yang B apalagi, karena tidak ada sin kuadrat. Berarti kita merujuknya yang ke C. Akan tetapi si C ini, dia rumusnya minta 1 dikurang 2. 1 kurang 2 sin kuadrat alpha. Sedangkan di sini angkanya 2 dan 4. Maka kalian keluarkan. Keluarkan angka 2. Kalau ibu bilangnya dikeluarkan, maka dirubah menjadi yang ini 1, yang ini 2 sin kuadrat 67,5. Dapat dari mana, Bu, angka 2 ini? Angka 2 ini ibu cuma mengambil, ini kan ada angka 2, ada angka 4. Maka angka yang ibu ambil itu adalah angka yang terkecil, jadi angka 2. Kenapa dapat 1? Itu dapat 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Oke, maka akan dapat seperti ini. Dan ini itu sudah sama dengan rumus 1 dikurang sin kuadrat. Ini juga 1 dikurang sin kuadrat. Maka yang di dalam kurung ini bisa langsung dirubah menjadi cos 2 alpha. Alpanya adalah 67,5. Maka menjadi 2 kali cos 67, 68, 135 derajat. Oke, jadi untuk yang nomor 4, yang bagian atas ibu rubah menjadi 2 kali cos 135 ini, dan yang bawahnya cos 45. Kita mencari cos 135 berapa dan negatif cos 45 berapa. Oke, 2 dikali, kalian ingat
Kos 135 itu letaknya kata ibu kemarin di kuadran 2. Maka 180 dikurangi dengan 135. Hasilnya adalah 45. Maka cos 135 ini sama dengan cos 45. Berarti ibu tulis cos 45. Tapi karena dia letaknya di kuadran kedua, maka cos itu negatif. Karena di kuadran kedua yang positif cuma sin. Per cos 45. Ini bisa dicoret karena sama. Oke. Kalian tidak perlu mencari nilainya berapa. Jadi ini bisa dicoret aja langsung karena sama nilainya, kemudian tandanya juga sama. Kalau tandanya berbeda juga bisa dicoret asalkan yang sudutnya ini sama. Ketika dicoret, maka ini akan dapat nilai angkanya 2. Maka jawabannya adalah 2. Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya 2. Oke, sekarang kalian lihat. Untuk soal berikutnya kalian bisa kerjakan sendiri. Kalau ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.